Oke, satu lagi spiritual. Ini saya belajar dari ayah saya nih, papa saya. Yang tidak tahu, mereka berpikir saya ini cuma terapis dan penulis buku. Saya background-nya pengusaha. Ya, saya dari keluarga bisnis. Orang tua saya pengusaha, ya. Dan saya dididik untuk take over dan mengembangkan bisnis keluarga. Oke, jadi saya mulai kuliah, mulai kecil saya sudah diajarin. Terus saya kuliah, saya bantu orang tua saya terus, ya. Bisnis ini sekarang istri saya yang handle, saya banyak bermain di bidang yang lain yang saya suka, ya. Saya ingat betul waktu saya masih kuliah itu dulu, ayah saya ini kami pedagang ya di Kalimantan sana. Bapak saya ini beli sepatu nih, sepatu ke satu toko grosir, ya. Toko grosir ini memberikan diskon 30%. Sementara saya tahu perwakilan pabrik, saya tahu itu kasih diskon 35%. Tokonya kasih 30%, pembayaran paling lama 1 bulan, ini dulu ya. Sementara kalau perwakilan pabrik itu, jadi pabrik buka perwakilan, itu diskon 35%, pembayaran sampai 3 bulan. Oh, coba, kurangin apa? Udah 35, 3 bulan lagi. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya hitung omsetnya kita, sepatu ini Pak, setahunnya sekian banyak loh Pak. 5% itu tuh luar biasa loh selisihnya ini. Yang kedua Pak, kalau kita pakai, kita beli sama si perwakilan pabrik, itu kita bisa bayar 3 bulan. Artinya apa? Kita kan jualnya cash itu, retail. Kita pinjam uangnya dia tanpa bunga loh itu. Kita bisa putar. Logikanya kan masuk dong. Bapak saya bilang, itu benar. Hitungan kamu benar, nggak salah. Benar itu semua. Tetapi kamu harus ingat, 5% bagi kita tuh nggak ada artinya. Karena kita jual di luar pulau, di Kalimantan tuh bisa untung 100%. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, toko grosir ini kan nggak rame. Langganannya yang paling besar, yang ngambilnya barang paling banyak, dan pembayarannya paling bagus, tidak pernah blong ceknya, itu kita. Dan dia itu sumber nafkah keluarganya tuh dari kita, yang 5% ini. Nah, kita berbagilah sama dia. Ya, kita dapatnya hanya 30%, kita kasih dia 5. Oke. Kemudian kita bayarnya 1 bulan. Dia bayarnya ke pabrik itu 3 bulan. Jadi kita berbagi rezeki, kita bisa hidup, dia juga bisa hidup. Dan papa saya bilang begini, yang punya pabrik itu temannya papa. Kalau papa mau, papa telepon teman papa, bisa dapat 40%, tahu nggak? Saya pikir-pikir, ini yang namanya kayaknya compassionate capitalism kayaknya, ya. Kapitalisme dengan kepedulian sosial. Jadi di situ saya belajar satu hal dari papa saya. Ini spiritual, bisnis tapi spiritual. Kita nggak neken orang, ya. Saya mau kamu bisa hidup karena keluarga kamu bergantung dari omsetnya saya. Oke, ya nggak apa-apa. Saya cuannya kurang sedikit, tapi saya berbagi rezeki dengan orang lain. Nah, ini spiritual. Nah, itu yang saya pelajari dari orang tua saya sebagai pebisnis. Ya, dan itu yang saya pakai sekarang dalam hidup saya. Harus win-win. Jadi ibaratnya kalau air pasang itu naik, semua kapal harus ikut naik. Kamu sini paham ya? Kalau kita sebagai agen perubahan, misalkan Bapak Tommy ini adalah seorang top, Anda punya pengaruh besar Pak, dan Anda tuh bisa menggerakkan masyarakat atau massa, begitu Anda naik Pak, yang lain harus ikut naik dengan Bapak. Jadi apa? Sama-sama sukses Pak. Demikian Pak. Terima kasih.